Kadang kalian pakai kalimat simpel yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin. Karena ada yang menguasai alat-alat produksi. Yang tidak menguasai nanti hanya jadi kelompok pekerja saja, melayani kelompok yang menguasai alat-alat produksi ini. Kenapa? Orang miskin waktunya habis untuk bertahan hidup. Tidak mungkin mereka ada waktu untuk mikir besok gimana, wong sekarang gimana saja masih bingung mereka. Energinya habis diserap untuk perjuangan hidup, bertahan hidup sehari-hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bismillah. Mari kita mulai kajian kita, ngaji filsafat kita malam hari ini. Temanya tentang kekayaan, tentang ekonomi. Sekarang kita bahas yang materi-materi. Jangan dikira tidak penting urusan materi, urusan ekonomi. Bahkan kalau kata Karl Marx, ekonomi itu base structure. Ekonomi itu dasarnya, pondasinya. Kalau ekonomi belum beres, sulit kita membereskan bidang-bidang yang lain. Kalau perutnya masih lapar, terus diajak mikir yang rumit-rumit, yang dalam-dalam, ya susah. Maka penting kita juga ngerti, kita juga tahu konsep-konsep tentang ekonomi. Kemungkinan nanti ujianmu yang paling berat dalam hidup itu ya ekonomi. Jadi kalau sudah urusan ini, kalau ekonomi belum beres, kok ujuk-ujuk kamu ngurusi agama, bisa saja nanti ya ihwal agama, cuma kamu mengejar keuntungan ekonomi. Kok tiba-tiba kamu ngurusi pendidikan, ya akhirnya ya bergerak di bidang pendidikan, tapi yang dikejar keuntungan ekonomi. Tiba-tiba kamu bikin kajian, bikin pondok, bikin apa saja, bisa saja nanti motifnya akhirnya ya ekonomi, wong ekonominya belum beres. Baik, malam hari ini kita akan belajar dari beliau, Thorstein Veblen. Saya awali dari sini dulu ya, karena seperti tadi saya bilang, beliau sangat kritis terhadap kapitalisme. Mungkin melanjutkan Karl Marx ya. Ini juga untuk menjawab, saya juga sering ditanya ini, mengapa sih Pak sistem yang disebut kapitalisme itu sering dipandang negatif? Ini nanti perdebatannya panjang ya. Cuma secara umum ini kritik-kritik orang pada kapitalisme. Jadi kapitalisme itu sistem ekonomi di mana alat-alat produksi, tanah, pabrik, modal-modal itu bisa dimiliki secara pribadi atau perusahaan-perusahaan yang sifatnya mandiri, swasta. Dan produksi serta distribusi barang dan jasa tujuannya secara umum diarahkan untuk mencari keuntungan saja dalam sistem pasar yang bebas. Jadi keywordnya alat produksi, kepemilikan pribadi, keuntungan, dan pasar bebas. Jadi ini yang disebut sistem kapitalisme. Makanya cirinya secara umum ada 5. Kalau disebut kapitalis itu ada kepemilikan pribadi, motivasinya keuntungan, pasar bebas dan kompetisi, upah, dan akumulasi modal, terus tambah kaya. Kadang kalian pakai kalimat simpel yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin.
Karena ada yang menguasai alat-alat produksi. Yang tidak menguasai, nanti hanya jadi kelompok pekerja saja. Melayani kelompok yang menguasai alat-alat produksi ini. Pada akhirnya ketika dia tambah kaya, nanti akan melahirkan malam hari ini yang kita bahas ya, namanya leisure class. Jadi kelas sosial yang hidup santai, hidup enak, nganggur, nanti lawannya working class. Kelas pekerja. Kenapa sih kok dianggap negatif? Kan wajar saja toh Pak, orang berikhtiar, terus berkompetisi, bersaing secara terbuka. Yang masalahnya adalah ada beberapa hal yang nanti jatuhnya terus jadi negatif kalau itu tidak diatur dengan serius. Makanya nanti sistem ekonomi belakangan meminta intervensinya negara. Apa sih kelemahannya? Yang pertama, mudah sekali jatuh pada eksploitasi tenaga kerja. Jadi ini kan untung tidaknya itu kan tergantung antara selisih modal dengan harga jual. Nah, biar untungnya lebih besar, ya kalau bisa modalnya lebih kecil atau gajinya para pekerja dibuat kecil saja. Nah itu kalau tidak hati-hati terus jatuhnya ya kita karena mau protes gimana nanti dipecat, tapi tidak protes itu gimana. Sementara yang punya perusahaan ini kalau bisa ya gaji itu sekecil mungkin biar dapat untung sebesar mungkin. Logikanya kan memang logika bebas tadi. Nah terus pelan-pelan tidak sadar jatuh pada eksploitasi, penindasan. Ini kalian harus mulai sadar ya, ada beberapa efek negatifnya. Yang kedua, alienasi. Alienasi itu keterasingan. Membuat kita jadi tidak manusia lagi. Kenapa begitu? Yang pertama, kalau saya pekerja misalnya, saya tidak bisa menikmati dan mengklaim produk kerjaku. Misalnya saya kerja neng pabrik sepatu misalnya. Sepatunya mahal sekali. Tapi saya sendiri sebagai buruh tidak kuat beli sepatu itu. Terus aku tidak bisa mengklaim ini karyaku loh sepatu itu, tidak iso. Yang punya pabriknya. Jadi ini membuat saya, wong itu saya yang bikin tapi saya tidak bisa ngaku milik saya dan tidak bisa ngaku itu buatan saya. Nah ini membuat kita terasing dari diri kita sendiri. Beda kayak ngaji gini kan saya bisa bilang, oh itu ngaji filsafat saya dong. Itu bisa ngomong gitu, wong aku sih ngomong. Orang percaya saja, tapi begitu kalian jadi pegawai nanti, jadi buruh, tenaga kerja, tidak bisa mengklaim dirimu. Yang kedua, banyak tidak manusiawi. Kenapa? Ada rutinitas kerja yang sifatnya kalau bahasa sederhananya kita jadi kayak mesin. Berangkat jam 8 nanti pulang lagi jam 8 malam, jam 8 sampai jam 8 jam. Jadi dan tiap hari begitu kita jadi kayak robot. Zaman saya kuliah ada yang bilang orang-orang Bantul sebelah selatan, kalau yang kerjanya di Jogja itu wajahnya mesti yang sebelah kanan hitam separuh. Karena dia berangkat pagi-pagi kena matahari bagian kanannya, matahari dari timur. Ini nanti pulangnya sore mataharinya dari barat, wajah kananan lagi lah kena. Jadi akhirnya guyonannya dulu begitu. Jadi dulu kan banyak yang naik sepeda itu dari Bantul ke Jogja itu. Wah itu wajahnya tidak imbang. Jadi yang separuh gelap, yang separuh terang. Itu guyonannya begitu. Itu sindiran pada betapa rutinitas hidup ini kadang-kadang membuat kita jadi tidak manusiawi. Nah, yuk kalian ngitung sendiri ya. Kalian kerjanya di daerah mana nanti coba dicek.
Atau ya tiap hari banyak di jalannya, mungkin paru-paru mau kena dan lain sebagainya. Itu mesti begitu. Yang ketiga, hubungan antar manusia juga kemudian jadi transaksional. Jadi transaksional itu, kalau saya berhubungan dengan orang, saya menyebutnya relasi. Dan di situ parameter saya adalah aku dapat apa dari dia, untung apa aku dari dia. Jadi tidak melihat manusia ketemu manusia, tapi uang ketemu uang. Kalian bayangkan kalau kalian masuk mall misalnya, itu kan pegawai-pegawainya itu begitu ramah sekali sama kalian, berharap kalian beli. Tapi kalau sudah kelihatan tidak bawa uang, ya mesti kamu dicueki. Jadi nilai dirimu itu dilihat kantongmu saja. Ini yang disebut relasi yang transaksional. Jadi ini yang membuat alienasi ketiga. Alienasi keempat, hidup jadi tidak bisa. Kayak kemarin kita belajar filsafat, narget kebahagiaan, menetapkan tujuan hidup, yang mau narget gimana lagi, mulai pagi sampai malam ya rutinnya seperti itu. Jadi privilege apa? Keistimewaan untuk bisa refleksi, kontemplasi mendalam, menemukan makna hidup, itu ya bagi kelompok-kelompok ini ya sulit. Kalau kalian mungkin sekarang masih gampang saja refleksi, kontemplasi, belajar. Tapi mereka tidak segampang itu. Waktunya habis untuk kerja. Dan ini yang dilihat oleh Karl Marx, pekerja-pekerja zaman itu. Terus kemungkinan terjadi overproduksi. Overproduksi itu produksi barang melampaui kemampuan masyarakat untuk membelinya. Kenapa begitu? Ya karena yang membeli kan kelompok pekerja tadi. Sementara kelompok pekerja tadi tidak kuat untuk membeli bahkan produk yang dia bikin sendiri. Daya beli mereka terbatas. Akhirnya ya pasarnya jenuh. Overproduksi barangnya tidak laku, terus krisis ekonomi. Akhirnya membuat strategi seolah-olah kita butuh barang ini loh, so kita harus beli barang itu loh. Terus kita tertipu oleh iklan-iklan, biar dagangannya laku. Akhirnya kan terus di kamar kita itu ada berapa banyak barang yang tidak ada gunanya sekarang. Mungkin ada yang langganan Shopee, langganan Tokopedia itu ya, kamu nunggu 11.11, 12.12 itu sampai melekan jam 12 malam. Terus kalau sudah begitu kamu jor-joran beli, wah beli ini, beli itu, terus barangnya nyampe kamu geleng-geleng, iki opo yang dikirim, kan sering begitu. Kenapa begitu? Ya mereka strateginya memang seperti itu, berhubungan dengan overproduksi tadi. Terus ketimpangan kelas. Ada kelas bourgeois, ini versinya Karl Marx ya. Ada kelas proletar. Nanti kalau di Veblen ada leisure class dan working class. Kelompok santai dan kelompok pekerja. Nah, meskipun nanti menurut Karl Marx ramalannya, tapi tidak terbukti sampai sekarang, bahwa kapitalisme itu akan menghancurkan dirinya sendiri. Kenapa menghancurkan dirinya sendiri? Karena situasinya kan jomplang ini. Kelompok borjuis enak terus, kelompok proletar tidak enak terus. Lama-lama mereka akan sadar terus berontak. Terjadi revolusi. Kalau sudah revolusi, ganti sekarang. Kelompok proletar yang berkuasa. Ini ramalannya Karl Marx ya. Begitu proletar berkuasa, mereka akan balas dendam. Namanya diktator proletariat.
Cuma ini tidak lama. Lama-lama mereka balas dendam, terus sadar, yang ngapain saya balas dendam, kan nanti situasinya nggak berubah jadi lebih baik. Terus lahirlah masyarakat namanya masyarakat komunis. Masyarakat tanpa kelas. Jadi semua setara. Senang bersama, susah bersama. Itu idealnya begitu sih yang di pikirannya Karl Marx. Tapi kemudian dalam sejarahnya tidak semulus itu. Jadi kapitalisme sampai hari ini ya jadi gaya hidup kita sudah. Kita ngeritik malam hari ini, tapi ya gaya hidup kita kapitalis. Baik, ini kapan-kapan kita berdalam ya. Kita kembali ke Veblen. Kita mulai sekarang materi utama kita malam hari ini. Ini diambil dari buku The Theory of the Leisure Class. Cari bukunya gratis banyak. Online. Bahasa Inggris, tidak apa-apa toh. Loh, ya sekarang gampang loh, buku bahasa Inggris sekarang perangkat-perangkat penerjemah banyak. Jadi sekarang tidak ada alasan males, tidak ada alasan susah, fasilitas apa, difasilitasi semua sekarang oleh teknologi digital kita. Ini buku lama, sekitar 1889, karya pertama beliau. Nah, beliau melihat di masyarakat itu ada dua kelas. Istilahnya kelas ya, kelompok masyarakat maksudnya. Yang pertama leisure class. Leisure itu artinya santai sebenarnya kalau letter luck-nya ya. Ada yang menerjemahkan waktu luang. Nah, cuma santai tidak seperti kalian. Maksudnya tidak begitu. Jadi apa sih leisure class? Leisure class ini kelas atas yang tidak perlu kerja untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Yang kerja orang lain, dia cuma ngawasi, melihat saja. Mereka ini kelompok orang kaya. Mereka tiap hari apa? Memamerkan kekayaannya, menampakkan statusnya. Tidak melakukan kerja produktif. Karena yang harus dia lakukan diwakili orang lain. Pembantunya banyak, karyawannya banyak. Gaya hidupnya mewah. Nah, kita kan kadang nyinyir melihat kelompok ini. Tapi kalau kata Veblen, seringkali justru kiblat kita itu kelompok ini. Yang kita kejar-kejar itu kelompok ini. Kadang-kadang kamu sampai dibelani utang, pinjol itu biar bisa gaya seperti kelompok ini. Beli HP terbaru lah, beli motor paling update lah, beli. Selalu kamu gayanya seperti itu. Ini leisure class namanya. Jadi statusnya tinggi di masyarakat, tapi sebenarnya dia bukan kelas produktif. Dalam arti mereka tidak bekerja, mereka menikmati kekayaan saja. Kebalikannya working class, kelas pekerja. Kalau ini orang-orang yang melakukan pekerjaan produktif, baik fisik, manual maupun intelektual. Jadi termasuk kita, saya itu ya masih working class. Tidak bisa disebut leisure class. Saya tidak bisa diam saja. Kalau saya diam saja bubar, tidak makan, tidak. Harus nulis-nulis buku, harus ngajar-ngajar. Itu beda dengan leisure class. Nah, working class ini kata Veblen jumlahnya lebih besar, tapi statusnya dianggap lebih rendah. Di posisi apapun. Dan biasanya mereka ini gaya hidupnya ingin meniru leisure class. Biar dianggap naik kelas. Jadi meskipun itu secara ekonomi sebenarnya tidak efektif. Kayak kalian misalnya
Ada enggak di sini yang tiap ada iPhone terbaru gatel pengen beli? Iya. Lu ra ono duitnya ra apa-apa beli second. Kadang-kadang enggak kuat beli second, ya beli casingnya saja. Ya, akhirnya kamu HP-nya merek apa, yang penting casingnya di belakang iPhone. Saking pinginnya kamu disebut seperti laser class. Jadi kalau HP-mu bukan iPhone, itu kalau WA-an kamu sambil nunduk, mbok sembunyi-sembunyikan. Ya, kalau sudah HP-nya terbaru paling keren, wah kamu pamer-pamerkan. Itu sebenarnya kamu mengejar status. Oke ya. Ini laptopnya apa? Lenovo. Masih kurang laser. Beli second asal yang keren itu bisa dipamerkan. Nah, ini kita level working class. Nah, di buku itu juga Veblen antara lain menguraikan kondisi konsumerisme kontemporer. Oh, ini lebih mengenaskan. Kontemporernya Veblen sebenarnya ya dekat saja dengan kita ternyata. Yang pertama, nanti ada 4 apa 5 ingat saya. Yang pertama yang dicermati Veblen apa? Domestikasi dan objektivasi perempuan. Ada istilah di buku itu trophy wife. Jadi perempuan itu dianggap sebagai semacam trofi. Jadi perempuan diposisikan sebagai bagian dari sistem simboliknya konsumsi. Mendapatkan perempuan, mungkin yang diinginkan, yang diidealkan, itu dianalogikan dengan tanda kesuksesan atau tanda kekayaan suaminya. Perempuan itu sering diperlakukan seperti barang atau benda mewah lainnya. Dia dipajang melalui penampilannya, kecantikannya, pakaian mahalnya, dan perhiasannya. Termasuk misalnya perempuannya tidak boleh kerja, biar tampil saja di depan suami yang cantik, kalau keluar rumah biar bisa dipamerkan. Jadi ini perempuan sebagai trophy wife. Dapat perempuan yang diidamkan, mungkin perempuan dari kelas laser juga, itu luar biasa. Tidak boleh kerja pokoknya, dandano saja yang cantik, biar orang-orang tahu betapa bahagianya jadi istriku. Jadi dia diposisikan sebagai simbol betapa suksesnya laki-laki, sebagai simbol betapa hebatnya laki-laki, suaminya, sebagai simbol betapa penyayangnya laki-laki yang itu suaminya. Ini perempuan as trophy wife. Ya. Jadi perempuan jadi objek saja di depan laki-laki. Oke, nanti yang sana tidak boleh marah ke saya ya. Saya cuma membacakan konsepnya Veblen ini. Yang kedua, fenomena konsumerisme yang berhubungan dengan perempuan, femininitas sekarang sering jadi komoditas. Dia jadi konsumsi publik. Citra perempuan yang feminin, lemah lembut, cantik, lembut, tidak kasar, ini kemudian dijadikan apa? Simbol komoditas yang memperkuat posisi sosial laki-laki di masyarakat.
Ya, jadi ini kalau berhubungan dengan suaminya, kalau berhubungan dengan produk, iklan-iklan hari ini lebih lagi. Coba dihitung ya sekali-sekali, iklan produk itu berapa persen modelnya perempuan, berapa persen modelnya laki-laki. Jumlahnya mesti jauh lebih banyak perempuan. Kadang-kadang iklan motor pun, iklan mobil itu ya, di depannya terus perempuan. Biasanya dengan baju yang minim, sehingga padahal itu jualan mobil, tapi kamu tidak melototi mobilnya. Dijadikan komoditas. Itu yang terjadi. Jadi dia jadi simbol konsumsi. Kemudian yang ketiga, femininitas tadi, yang kelembutannya, kecantikannya dan lain sebagainya. Kata Veblen, ternyata juga bukan pilihan bebasnya perempuan. Bukan karena perempuannya ingin, tapi perempuannya dibuat ingin. Beda ya. Ingin dengan dibuat ingin. Ada tekanan-tekanan sosial. Ada provokasi, propaganda. Cantik itu begini loh. Anggun itu seperti ini loh. Lembut itu begini loh. Itu dari luar. Padahal dia maunya tidak begitu, tapi terus dimasuki standar-standar dari luar dirinya, sehingga dia tidak otonom dalam mendefinisikan dirinya. Dia tidak mandiri membaca dirinya. Nah, ini fenomena komodifikasi perempuan. Jadi pada intinya kemudian secara umum dalam tanda petik lebih banyak diperlakukan seperti barang yang menegaskan status dominasi dari laki-laki, suaminya. Baik, kita lanjutkan biar tidak lama-lama di sini. Terus, ini banyak sekarang kita ada di sini, olahraga. Padahal nama istilah olahraga itu kan sebenarnya ya untuk kesehatan, aktivitas fisik, permainan kan itu. Tapi sekarang tidak sekedar itu. Olahraga sekarang ya sebagian besar berhubungan dengan konsumsi dan komoditas. Atlet, pertandingan, klub olahraga, itu semuanya komoditas sekarang. Itu loh. Kita juga mengkonsumsi itu. Kita beli tiket, merchandise, langganan siaran. Kita ikut membernya klub ini, klub itu. Ya meskipun kalah terus tidak apa-apa. Yang penting kita ada di situ. Nanti atlet-atlet olahraga yang top jadi ikon konsumsi, ikon gaya hidup. Nanti 2-3 kali menang sepak bola terus mesti terus dikontrak iklan apa gitu. Sudah masuk ke gaya hidup. Jadi olahraga sekarang jadi komoditas. Ada unsur jualannya. Maka perhatian utama tidak urusan keterampilan skill atau urusan kesehatan. Olahraga kan sebenarnya basicnya untuk permainan dan kesehatan. Tapi unsur itu mungkin sekarang tidak terlalu kelihatan. Yang lebih kelihatan apa? Aspek komoditasnya. Mungkin banyak di antara kalian yang nabung berbulan-bulan hanya untuk beli jersey klub favoritmu. Padahal beli yang 30 ribuan di pasar malam juga ada. Tapi kan kamu tidak rela. Masa beli yang 30 ribu Pak? Ya yang asli lah Pak. Yang ori Pak. 500-an ribu ke atas lah Pak. Komoditas sekarang. Jadi kalian tidak hanya mengkonsumsi barang untuk kebutuhan di rumah. Olahraga pun sekarang jadi komoditas.
Tidak hanya itu ya, olahraga juga hiburan kelas sekarang. Olahraga jadi pembeda kalian di kelas mana. Orang-orang kelas atas ya olahraganya golf, tenis, polo, layar, snorkeling saya bilang tadi. Ini olahraga-olahraga mahal. Tidak sembarangan kalian bisa. Golf itu kalian beli stick golfnya saja, itu bisa masa depanmu sampai S3. Tidak nyampe itu. Jadi seolah-olah itu olahraga, tapi sebenarnya memameri kamu, menegaskan padamu levelmu. Kalau ditanya, hobi olahragamu apa? Saya sepak bola, Pak. Yes, mending masih level. Begitu, hobi saya golf, Pak. Saya tiap malam minggu golf, Pak. Wow, itu orang beda sudah. Mesti nganggap kelasmu tinggi. Jadi olahraga pun jadi pembeda kelas. Tidak sekedar urusan kebugaran. Apalagi olahraga polo itu. Wow, polo apalagi alatnya. Tenis lapangan. Wow, raketnya saja mungkin ratusan jutaan. Ya kan? Kalau kalian kan biasanya raketnya pakai raket yang itu bulu tangkis pakai entong, bulu tangkis pakai itu zaman kecil dulu begitu. Tapi sekarang tidak begitu, komoditas sudah dan hiburan kelas. Jadi konsumerisme hari ini masuk ke aspek komoditas sudah. Menargetkan kelasmu. Maka sekarang banyak konglomerat-konglomerat yang membelinya tidak membeli bola, tapi yang dibeli klub sepak bola. Ya kan? Oh, itu prestisnya jauh lebih tinggi. Nanti kalau kalian kaya kan mesti begitu. Wah, tak beli saja klub ini, nanti tak kontrak orang-orang paling keren di dunia sepak bola biar ada di situ semua. Kemudian mungkin tidak hanya sepak bola, sekarang voli juga mulai kelihatan. Bulu tangkis sejak lama sebenarnya, cuma ya sering kalah jadi jarang ditonton sekarang. Nah, aspek komoditasnya olahraga. Jadi konsumsi manusia hari ini tidak hanya barang, ternyata juga olahraga selain tadi perempuan. Lanjut. Nah, ini tidak boleh tersinggung. Agama. Agama juga sering dipakai orang yang beragama tentu saja sebagai penanda status sosial. Jangan dikira tidak ada hubungannya. Misalnya begini, tindakan perilaku keagamaan, apa? Nyumbang besar, pendirian tempat ibadah, korban. Ini menegaskan kelas loh. Levelmu mungkin korban misalnya ya korbannya kambing, itu pun yang kurus, yang murah. Tidak nyampe Pak biayanya untuk korban besar-besar. Tapi yang laser kelas tadi uangnya banyak, yo sapi yang paling besar, paling hebat, paling dagingnya paling berat. Ini bagian dari agama, sebenarnya ada unsur simbol status sosialnya. Kata Veblen. Saya kemarin, misalnya ini contoh ya, menyumbang masjid ini dengan uang sebesar sekian ratus juta. Misalnya, ini juga sebenarnya menegaskan bahwa betapa hebatnya aku, betapa tingginya aku. Ini juga menegaskan dari sisi agama pun kamu tidak level dengan saya. Saya itu sedekah ya paling banyak, kurban ya paling besar, haji tiap tahun, umroh tiap bulan. Kelasku itu, bukan kelasmu. Jadi agama kemudian jadi alat untuk membedakan kelas.
Bahkan nanti di bukunya Fairbairn disebut kadang-kadang kelas leisure itu semangat beragamanya tinggi, formalitas beragamanya tinggi. Sementara kelas-kelas bawah itu lebih populis saja beragam, ikut yang lain begitu saja. Jadi sehingga terus semakin jelas kelihatan. Saya loh tiap hari ke masjid dengan bawa sajadah paling mahal, baju koko paling mahal, sarung yang harganya 3 jutaan. Ini kan kalau sarungnya kelas kita kan 60.000 dapat 2. Tapi kalau mereka itu sarungnya jutaan. Terus kalau sholat di belakang mereknya kelihatan itu. Jadi kamu sambil sholat itu sambil lihat mereknya sarungnya itu sambil batin level ini. Jadi agama jadi pembeda kelas. Dan kita sering tidak sadar itu. Ada lagi kata Veblen, kadang-kadang agama jadi sarana untuk konformitas sosial. Konformitas sosial itu dia melegitimasi praktek-praktek sosial tertentu, budaya-budaya tertentu. Bahkan yang kadang-kadang rasanya kok tidak pas ya, tidak cocok ya, seperti ketimpangan kelas, seperti perilaku terhadap gender tadi, perempuan. Itu kemudian agama yang mengkonfirmasi. Oh memang agama begitu kok misalnya. Kita mau bantah gimana? Oh, memang bagi agama orang dermawan itu, nah, sementara kita tidak bisa bersedekah. Terus kita merasa, iya ya berarti saya itu kalah banyak pahalanya sudah sama mereka. Perilaku-perilaku terhadap perempuan tertentu kadang-kadang ya seperti tadi loh kan, yang ada banyak masalah dengan konsumsi perempuan, memposisikan perempuan dan lain sebagainya, itu kadang-kadang ya dicarikan dalilnya di agama. Kapan itu saya membaca ada cerita suami yang memukuli istrinya. Waktu dilaporkan ke polisi, dia alasannya, loh kenapa saya ditangkap? Ini saya menjalankan perintah agama. Karena kan ada ayat itu, kalau ada perempuan yang membantah suaminya, itu ya pertama dinasehati, fa'idhuhunna. Kalau dinasehati tidak bisa, wahjuruhunna, pisah kamar. Kalau tidak bisa, ya wadribuhunna. Jadi boleh dipukul. Nah dia pokoknya dipotong bagian ini saja, terus dia mukuli istrinya, KDRT. Dan dia menganggap KDRT itu dilegalkan dengan dasar ayat tadi. Nah, ini yang disebut agama, ya dipotong saja sesuai kepentingannya untuk mengkonfirmasi kelakuannya. Nanti jangan-jangan tidak hanya ini, kan ada banyak kasus itu agama kita pakai untuk menjustifikasi, membenarkan perilaku kita, kelakuan kita. Jangan-jangan nanti partai kita nomor 1 terus kita pakai dalil kul huwallahu ahad. Ahad itu 1 ya, jadi harus milih. Jangan-jangan bisa begitu. Jadi, oke, ini kondisi ketiga, situasi konsumerisme. Tadi ada tentang perempuan, kemudian sebelumnya juga tentang olahraga, agama. Nah, sekarang norma-norma sosial. Norma sosial juga sering dipakai jadi alat untuk memisah kelas. Ini yang pantas, ini tidak pantas. Ini berkelas, ini deso, ini norak. Akhirnya tadi kita ingin niru saja yang dilakukan oleh kelas tinggi. Di situ saya kasih contoh ya, ini semoga tidak ada yang tersinggung. Misalnya undangan pernikahan mewah sekali. Saya sering dapat undangan pernikahan mewah itu. Seolah-olah kalau undangannya semewah itu, ini yang mengundang juga kelas tinggi loh.
Itu kan kalau saya dapat itu kan mikirnya terus amplopnya berapa. Jadi dianggapnya kalau undangannya mewah ini yang undang orang-orang yang sudah sukses, yang levelnya sudah tinggi. Ini contoh sederhana sih. Bisa pas, bisa tidak. Cuma ini contoh saja. Yang kadang-kadang terlalu banyak biaya untuk itu, eman-eman. Ya kalau kelas tertentu sih wajar saja pesan semahal itu. Tapi kalau kelas yang levelnya tidak di situ, kemudian memaksakan diri ke situ, terus jadi masalah. Atau sekolah elit. Sekarang banyak orang tua memaksakan diri memasukkan anaknya ke sekolah-sekolah elit yang mahal-mahal itu. Alasannya, yang lebih unggul Pak, lebih berkualitas Pak. Padahal mungkin urusan kualitas dan keunggulan mungkin so-so saja lah, imbang-imbang saja dengan sekolah-sekolah biasa yang lain. Tapi secara umum lebih ke gengsi kadang-kadang. Anaknya sekolah di mana, Bu? Sekolah di sini. Itu kalau sekolahnya unggulan kelas tinggi kan ceritanya dengan bangga. Seolah-olah dengan sekolah di situ kelasku sudah tinggi. Ya sebenarnya haknya tiap orang sih menyekolahkan anaknya di mana. Cuma di sini maksudnya logikanya ayo dibereskan. Apa memang harus di situ yang terbaik? Apa tidak ada sekolah lain yang lebih di level kita yang harganya setara? Jangan-jangan kena penyakit pecuniary emulation tadi. Kita hanya ingin disebut levelnya sudah tinggi. Atau fashion. Fashion ini tidak ada habisnya sudah. Tiap bulan mungkin tiap minggu ada yang baru. Jadi kadang-kadang kita mengikuti norma tertentu bukan karena kita tahu itu baik, tapi kita nganggap ini berkelas loh, ini level tinggi loh. Kita tidak ingin disebut norak, kita tidak ingin disebut deso. Dan itu masalah bagi Veblen. Ini nanti akan terjadi pemborosan yang luar biasa dalam hidup kita. Maka kata Veblen, hati-hati, leser kelas ini wataknya konservatif. Dia ingin status quo saja. Status quo berarti kondisi sosial jangan berubah-berubah. Kenapa dia ingin begitu? Karena dia sedang enak. Karena dia sedang nyaman. Kalau kondisi sosial berubah, khawatirnya kenyamanan dia terusik. Maka perjuangan untuk mempertahankan status quo itu biasanya banyak didukung oleh kelompok leisure class. Yang mereka sekarang sedang mendapatkan kenyamanan. Perubahan-perubahan, meskipun ini kemajuan loh, ini mereka tidak akan setuju. Mereka ingin sistem lama tetap jalan, karena di sistem lama saya untung. Jadi mereka tidak punya ambisi untuk melakukan perubahan sosial. Yuk kita membuat masyarakat lebih adil, lebih rasional. Mereka tidak akan terlalu suka itu. Kenapa? Mereka sudah enak dengan situasi saat ini. Itulah kenapa kata Veblen kelompok leisure kelas ini inginnya konservativisme. Ingin menjaga situasi seperti saat ini saja, status quo. Baik, akhirnya masyarakat tidak jadi maju. Sulit sekali terjadi perubahan di tengah masyarakat. Kata Veblen, orang yang sangat miskin dan semua orang yang energinya sepenuhnya diserap oleh perjuangan untuk bertahan hidup sehari-hari adalah konservatif. Karena mereka tidak mampu memikirkan hari esok.
Sama seperti orang-orang yang sangat makmur adalah konservatif karena mereka memiliki sedikit alasan untuk tidak puas dengan situasi seperti saat ini. Jadi sebenarnya ini quotes dari Veblen ini ingin menunjukkan bahwa perubahan sosial itu tidak gampang. Perkembangan itu tidak gampang. Kenapa? Orang miskin waktunya habis untuk bertahan hidup. Tidak mungkin mereka ada waktu untuk mikir besok gimana. Wong sekarang gimana saja masih bingung mereka. Energinya habis diserap untuk perjuangan hidup, bertahan hidup sehari-hari. Orang yang sangat kaya juga tidak akan memikirkan perubahan, kemajuan. Kenapa? Ya karena mereka sudah enak. Tidak punya alasan ngapain berubah, wong kayak gini saja sudah enak. Ngapain berubah, wong seperti ini sudah makmur. Jadi, maka perjuangan untuk membongkar kemapanan ini perjuangan yang pastinya sangat berat. Kenapa? Antara yang lemah dan yang kuat sama-sama tidak mau berubah, tidak ingin berubah. Kalau yang lemah tidak ada waktu untuk mikir. Kalau yang kaya tidak mau mikir karena sudah enak. Baik, ini penciri yang disebut konservatifisme.